Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video presentasi kali ini kami akan membahas tentang sejarah perkembangan jaringan seluler. Penemu jaringan komputer. Setelah pesawat telefon ditemukan pertama kali pada tahun 1876 oleh ilmuwan kelahiran Skotlandia Alexander Graham Bell, telepon seluler akhirnya ditemukan pertama kali oleh seorang veteran berkebangsaan Amerika Serikat, Martin Cooper. Awal jaringan seluler. Jaringan seluler pertama kali dibesut di Tokyo, Jepang oleh Nippon Telegraph and Telephone (NTT) pada tahun 1979. 5 tahun kemudian, 1G mulai diluncurkan NTT untuk mencakup seluruh daerah Jepang. Setahun sebelumnya, 1983, Amerika Serikat juga menyetujui operasi 1G pertama kali dengan Motorola Dynatec sebagai salah satu ponsel seluler pertama yang digunakan. Lalu, negara lain seperti Kanada dan Inggris pun ikut melancarkan jaringan ini beberapa tahun kemudian. Berikutnya, generasi jaringan pertama, 1G. Teknologi jaringan 1G pertama kali ditemukan di Eropa pada tahun 1180. Jaringan 1G saat itu hanya sebuah gelombang analog radio sederhana. Artinya, jangkauan dari jaringan 1G ini sangat sempit dan masih belum bisa digunakan dalam skala luas seperti sekarang. Generasi 1G memanfaatkan teknologi bernama FDMA atau Frequency Division Multiple Access. FDMA bisa membagi-bagi range frekuensi sehingga pengguna bisa berbicara dengan pengguna lain di frekuensi tersendiri dan tidak bercampur dengan frekuensi lainnya. Teknologi generasi 1G kemudian disebut sebagai AMPS (Advanced Mobile Phone Service) yang hanya mendukung untuk komunikasi suara dengan kecepatan hingga 14,4 kB per second. Tentu saja kecepatan ini sangat lambat dibandingkan dengan generasi selanjutnya. Jangkauannya juga sempit mengingat 1G hanya memanfaatkan gelombang analog. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang generasi jaringan kedua, 2G GSM dan CDMA, kemudian GPRS dan 8G. Teknologi 2G diperkenalkan pada tahun 1990-an dengan mulai digunakannya gelombang digital. Perubahannya pun cukup signifikan karena jangkauannya lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Awalnya teknologi 2G ini disebut sebagai GSM atau Global System for Mobile dan CDMA atau Code Division Multiple Access yang sudah mendukung pengiriman teks atau SMS dan suara sekaligus. Di era 2G pula, masyarakat Indonesia bisa menikmati jaringan seluler secara bebas. Mungkin aja Anda sudah pernah merasakan era Nokia 3310 yang hanya memiliki layar monokrom kala itu. Di akhir tahun 1990, teknologi 2G berubah menjadi 2.5G. Di era inilah teknologi 8G atau Enhanced Data Rates for GSM Evolution diperkenalkan kepada pengguna dengan kecepatan akses 3 dan 4 kbps. 8G bahkan juga sudah mendukung pengiriman MMS atau Multimedia Message Service. Baik, yang selanjutnya yang ketiga, generasi jaringan ketiga, 3G, WCDMA dan HSDPA. Teknologi 3G diperkenalkan pada awal tahun 2000-an dan berbagai peningkatan kembali dilakukan untuk memberikan kualitas jaringan internet yang lebih baik. Salah satu perubahan yang cukup besar dalam 3G adalah dukungan mobile internet dan roaming atau akses di luar jangkauan. Teknologi 3G awalnya dikenal sebagai WCDMA atau Wideband Code Division Multiple Access yang mendukung kecepatan internet hingga 2 Mbps atau hampir 10 kali lebih cepat dari teknologi 2G. Di era 3G kita juga sudah bisa menikmati layanan serba online seperti live streaming, video streaming, game online, sampai telekonferensi. Teknologi 3G kemudian ditingkatkan lagi menjadi teknologi HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access yang mendukung kualitas jaringan dan kecepatan yang lebih baik.
Oke, baik. Materi selanjutnya yaitu generasi jaringan keempat 4G. Teknologi jaringan kemudian berkembang lagi lebih pesat dan hadirlah generasi keempat yaitu 4G dengan teknologi Long Term Evolution atau LTE. Dari sisi kecepatan, 4G memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat dibandingkan teknologi 3G. Sedangkan dari sisi fungsionalitas, 4G tidak hanya terbatas pada telepon seluler saja, tapi bisa digunakan oleh berbagai macam perangkat yang menggunakan gelombang digital. Teknologi 4G juga membawa sensasi, menerima panggilan di atas frekuensi LTE atau biasa disebut VoLTE, membuat kualitas telepon menjadi jauh lebih baik dibanding sebelumnya karena memanfaatkan frekuensi dengan teknologi terbaru. Dengan kecepatan yang tinggi, koneksi LTE bisa digunakan untuk berbagai kepentingan seperti perangkat IoT untuk berbagai kepentingan yang sekarang sudah mulai banyak digunakan dan dioperasikan melalui jaringan internet. Yang kelima, generasi jaringan kelima 5G. Teknologi 5G ternyata telah digunakan di Indonesia dengan Telkomsel dan XL Axiata sebagai pelopornya. Konektivitas yang cepat serta responsif menjadikan teknologi ini sangat berguna dalam meningkatkan performa teknologi sebelumnya. 5G saat ini sudah dapat dinikmati di beberapa perangkat dan wilayah di Indonesia. Tentunya hal ini sangat berpotensi merubah lanskap jaringan mobil internet yang sudah ada dan akan mempengaruhi perkembangan teknologi lain. Oke, baik, selanjutnya kita masuk kepada bagian penutup. Berkembangnya jaringan internet tidak sebatas pada kecepatan yang lebih baik, namun juga proses digitalisasi di berbagai sektor dimulai dari teknologi generasi pertama yang hanya bisa digunakan secara lokal. Kini telah berkembang pesat menjadi generasi keempat yang bahkan dipakai untuk mengapresiasikan mesin. Proses digitalisasi tersebut juga turut merubah berbagai pola bisnis yang sudah ada. Mereka yang mampu bertransformasi dan menemukan solusi digital bagi bisnisnya akan mampu bertahan di tengah ketatnya persaingan saat ini. Ingin terhubung lebih dekat dengan ribuan pelanggan sekaligus meningkatkan kinerja tim dengan lebih efektif.